Assalamualaikum Primary 3. Nah, kali ini Miss Tri akan memberikan review yang kedua tentang materi yang ada di bab 11. Siap ya mendengarkan reviewnya? Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang ada di bab 11 adalah tentang kalimat lengkap. Ayo, masih ingat tidak apa itu kalimat lengkap? Ya, betul. Kalimat lengkap itu adalah rangkaian kata-kata yang memiliki arti lengkap dan dapat berdiri sendiri. Kalimat lengkap diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jangan lupa ya. Nah, kalimat lengkap itu adalah rangkaian kata yang dapat disebut kalimat jika terdapat yang pertama, apa atau siapa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, apa yang dikerjakan atau bagaimana sifat dan kondisinya. Nah, Miss Tri akan memberikan contoh kalimat lengkap. Yang pertama ya, Pak Rohim berjualan. Ini merupakan kalimat lengkap. Karena apa coba? Nah, karena di situ ada 2 poin yang diminta pada syarat yang sebelumnya. Yang pertama, ada orang yang dibicarakan. Siapa coba yang dibicarakan? Iya, betul, Pak Rohim yang dibicarakan. Lalu, yang dilakukan Pak Rohim juga dijelaskan di sini. Siapa yang tahu apa yang dikerjakan oleh Pak Rohim? Pintar, Pak Rohim berjualan. Jadi, Pak Rohim berjualan salah satu contoh dari kalimat lengkap. Bisa akan memberikan contoh yang kedua. Laut yang indah. Nah, laut itu adalah hal atau apa yang dibicarakannya. Lalu, yang indah adalah menjelaskan bagaimana kondisi laut tersebut. Jadi, laut yang indah salah satu contoh kalimat lengkap. Lalu, bagaimana dengan contoh kalimat yang tidak lengkap? Hati-hati ya, jangan sampai kalian membuat kalimat yang bukan kalimat lengkap. Walaupun sudah ada huruf kapital dan tanda titik, tapi harus hati-hati ya. Coba kita lihat contohnya. Seorang lelaki. Ada titiknya, juga ada huruf kapital, tapi ini bukan kalimat lengkap. Tahu tidak mengapa? Ya, karena hanya menyebutkan siapa yang dibicarakan, tapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dikerjakan oleh lelaki itu. Jadi, ini bukan merupakan contoh dari kalimat lengkap. Oke? Nah, Miss akan memberikan contoh yang kedua. Pergi cepat-cepat. Siapa yang pergi? Nah, berarti tidak lengkap, hanya apa yang dilakukannya saja, tapi tidak tahu siapa yang perginya. Nah, hati-hati ya. Materi yang selanjutnya adalah dongeng. Ayo, siapa yang senang baca dongeng? Nah, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya mengisahkan cerita-cerita atau kisah-kisah pada zaman dahulu. Dan ingat ya, dongeng itu adalah karya fiksi. Dongeng itu biasanya berisi banyak hal. Yang pertama, tentang siapa tokohnya. Yang kedua, bagaimana sifat tokohnya. Yang ketiga, di mana terjadinya. Yang keempat, kapan kejadiannya. Yang kelima, bagaimana alurnya. Dan yang keenam, ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu apa pesan moral dari cerita tersebut.
Nah, jadi dongeng itu biasanya dibacakan atau diceritakan oleh orang tua atau guru kita atau oleh orang lain dengan maksud agar kita belajar dari cerita tersebut. Nah, kalau kalian mau membuat dongeng, akan lebih mudah kalau kalian membuat kerangka cerita. Sangat membantu jika kalian akan membuat sebuah cerita. Hal tersebut agar memudahkan kita merencanakan dongeng yang akan kita tulis. Masih ingat tidak? Waktu kalian berlatih di week ke-7 tentang membuat kerangka cerita berdasarkan cerita Togar Berarti Mulia. Nah, coba kalian nanti boleh lihat di sini ya, ada link YouTube-nya. Kemarin sudah dikumpulkan, banyak yang sudah betul, hebat. Tapi kalau kalian mau tahu jawaban lebih lengkapnya, boleh lihat di YouTube itu. Nah, kamu punya dongeng sendiri atau tidak? Bagaimana kalau di waktu senggang kamu di masa pandemi ini, kamu bisa buat sebuah dongeng? Kamu boleh coba membuat kerangka dongengnya di halaman 142. Lalu, dongeng hasil karyamu harus betul-betul sendiri ya. Jangan contek dari yang lain atau lihat dari Google ya. Nah, kalau kamu sudah coba buat dongengmu, kamu boleh mengirimkannya lewat email misteri di sini ya. Nah, kalian boleh membuatnya, mencoba, dan berkreasi juga berkarya. Tapi ini tidak wajib. Kalau kalian mau mengirimkannya, Misteri akan sangat berterima kasih. Misteri tunggu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.